Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara muslim, kali ini saya akan berbagi ilmu untuk semuanya. Kali ini yang akan saya bahas adalah tentang dasar-dasar keesaan Allah atau ketuhanan Allah ya. Dasar ketuhanan Allah yang ada di surat Al-Ikhlas. Baik semuanya, mari kita lafadzkan bacaan ayat suci Al-Quran ini bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, mari kita kaji satu persatu ayat dari surat Al-Ikhlas ini ya. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Maaf, ini mempunyai keterangan seperti berikut. Qul huwallahu ahad. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada kaum musyrik yang menanyakan sifat dan nasab Allah dengan tujuan mengejek. Dialah Allah yang Maha Esa dan tak ada sekutu baginya. Dia tidak berbilang dalam nama, sifat, dan keturunannya. Pada ayat ini, Allah menyuruh Nabi Muhammad menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Esa, tidak tersusun dan tidak berbilang. Karena berbilang dalam satu susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain. Sedang Allah sama sekali tidak memerlukan suatu apapun. Keesaan Allah itu meliputi tiga hal. Dia Maha Esa pada zatnya, Maha Esa pada sifatnya, dan Maha Esa pada perbuatannya. Maha Esa pada zatnya berarti zatnya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Maha Esa pada sifatnya berarti tidak ada satu sifat makhluk pun yang menyamainya. Dan Maha Esa pada perbuatannya berarti dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Kun fayakun. Oke, kita lihat ayat kedua. Ayat kedua, Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Ini ditafsirkan Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia Maha Pencipta, Maha Kaya, Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan yang lain, sedangkan semua makhluk bergantung kepadanya. Allah menambahkan dalam ayat ini penjelasan tentang sifat Tuhan yang Maha Esa itu, yaitu Dia adalah Tuhan tempat meminta dan memohon. Ayat selanjutnya, Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini ditafsirkan, Dia tidak beranak, tidak ada yang sejenis dengan Allah sehingga bisa menikah dengannya dan melahirkan anak, dan tidak pula diperanakan karena Dia kekal dan tidak bermula. Sesatlah orang Yahudi yang meyakini Uzair sebagai putra Allah, orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa sebagai putra Allah, dan orang musyrik Arab yang meyakini malaikat sebagai putri Allah. Allah lalu menegaskan bahwa Maha Suci Ia dari mempunyai anak. Ayat ini juga menentang dakwaan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah, dan dakwaan orang Nasrani bahwa Isa anak laki-laki Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka anak-anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan sedangkan mereka menyaksikannya? Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongan mereka benar-benar mengatakan Allah mempunyai anak, dan sungguh mereka benar-benar pendusta. As-Safat 37 149 sampai 152. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dengan demikian, Dia tidak sama dengan makhluk. Dia berada tidak didahului oleh tidak ada.
Maha suci Allah dari apa yang mereka sebutkan. Ibnu Abbas berkata, dia tidak beranak sebagaimana Maryam melahirkan Isa dan tidak pula diperanakan. Dia adalah bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa Al-Masih dan anak Allah, dan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Baik, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara, sesuatu yang setara dengan dia. Tafsir ini mengandung arti dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, baik dari segi zat, sifat maupun tindakannya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang setara dan sebanding dengan dia dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Ini adalah tantangan terhadap orang-orang yang beretikat bahwa ada yang setara dan menyerupai Allah dalam perbuatannya, sebagaimana pendirian orang-orang musyrik Arab yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah sekutu Allah. Baik teman-teman semua, kali ini cukup dari saya untuk pembahasan tafsir ayat-ayat surat Al-Ikhlas. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya pribadi. Terima kasih. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.